Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria dari Brebes merantau jauh demi keluarga, tapi takdir mempertemukannya dengan wanita Jepang yang sudah 10 tahun mandul dan hampir kehilangan harapan. Dari pertemuan sederhana, lahir sebuah keputusan yang mengubah segalanya, penuh rahasia, rasa bersalah, dan harapan terlarang. Saat kebahagiaan akhirnya datang, justru kecurigaan mulai tumbuh. Ketika semuanya terbongkar, siapa yang benar-benar harus disalahkan? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah desa kecil di Brebes, hidup seorang pria muda bernama Arga yang setiap harinya akrab dengan panas matahari dan bau tanah sawah. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi dari tatapannya terlihat jelas bahwa ia memikul beban yang besar. Sejak menikah dan memiliki seorang anak, Arga merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pikirkan, selalu kembali pada satu tujuan: bagaimana membuat keluarganya hidup lebih layak. Namun kenyataan tidak semudah harapan. Penghasilannya sebagai buruh tani seringkali tidak cukup, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang ia harus berhutang hanya untuk membeli beras. Dalam diam, ia sering merasa gagal sebagai suami dan ayah. Keputusan besar itu datang di suatu malam yang sunyi. Di dalam rumah sederhana yang berdinding anyaman bambu, Arga duduk bersama istrinya. Lampu redup menggantung di atas mereka, menciptakan bayangan panjang di dinding. Dengan suara pelan namun tegas, Arga mengutarakan niatnya untuk pergi ke Jepang menjadi TKI. Istrinya terdiam lama. Ia tahu itu bukan keputusan yang mudah, tapi juga sadar bahwa keadaan mereka tidak memberi banyak pilihan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang anak mereka, tentang harapan yang mungkin bisa terwujud jika Arga berani mengambil langkah itu. Malam itu penuh dengan rasa takut, tapi juga secercah harapan yang mereka genggam bersama. Hari keberangkatan pun tiba. Suasana terminal terasa begitu berat bagi Arga. Ia berusaha tersenyum di depan anaknya yang masih kecil, yang memeluk kakinya erat seolah tidak ingin melepas. Istrinya berdiri di samping, menahan tangis yang sejak tadi ia sembunyikan. Arga berjongkok, mengusap kepala anaknya dengan lembut, mencoba mengingat setiap detail wajah kecil itu. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya soal mencari uang, tapi juga soal meninggalkan bagian terpenting dari hidupnya untuk waktu yang tidak sebentar. Ketika bus mulai bergerak, Arga menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat istrinya melambaikan tangan sambil menangis, dan anaknya yang berteriak memanggilnya. Hatinya seperti diremas, tapi ia tidak boleh ragu. Jepang menyambut Arga dengan dunia yang sangat berbeda. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang tertata rapi, dan orang-orang yang berjalan cepat membuatnya merasa kecil dan asing. Ia ditempatkan di sebuah pabrik yang memproduksi barang elektronik. Setiap hari, ia bekerja dari pagi hingga malam dengan ritme yang melelahkan. Bahasa yang berbeda menjadi tantangan tersendiri. Ia sering salah paham dengan instruksi, dan itu membuatnya beberapa kali dimarahi oleh atasan. Namun Arga tidak menyerah. Ia terus belajar, menghafal kata demi kata, mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya. Di balik semua itu, ada rasa sepi yang perlahan tumbuh. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat, hanya dirinya sendiri di negeri orang. Malam hari menjadi waktu yang paling berat bagi Arga. Setelah lelah bekerja, ia kembali ke kamar kecil yang ia tempati bersama beberapa pekerja lain. Di sana, ia sering membuka ponselnya, melihat foto istrinya dan anaknya berulang kali. Ia membaca pesan dari istrinya dengan penuh perhatian, kadang tersenyum, kadang matanya berkaca-kaca. Ia merindukan suara tawa anaknya, masakan sederhana istrinya, bahkan suasana desa yang dulu terasa biasa saja kini menjadi sesuatu yang sangat ia rindukan. Di tengah kesunyian itu, Arga mulai menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang hati. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang menunggu kepulangannya dengan penuh harapan. Hari-hari Arga di Jepang mulai berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu tidur. Namun di tengah rutinitas itu, ada satu kebiasaan baru yang perlahan ia nikmati, singgah di sebuah minimarket kecil dekat apartemennya. Tempat itu sederhana, tapi hangat. Lampu terang, rak-rak tertata rapi,
dan aroma makanan siap saji yang selalu menggoda. Di sana, Arga merasa sedikit lebih hidup. Ia bisa melihat orang datang dan pergi, mendengar percakapan meski tidak selalu ia pahami, dan sesekali bertukar senyum dengan kasir. Baginya, itu sudah cukup untuk mengurangi rasa sepi, walau hanya sebentar. Suatu malam, saat Arga sedang memilih makanan, matanya tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang berdiri di ujung rak. Wanita itu tampak berbeda. Wajahnya cantik, tapi bukan kecantikan yang mencolok, lebih pada kesan lembut dan tenang. Namun yang membuat Arga memperhatikannya adalah ekspresi matanya. Ada kesedihan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang menyimpan beban terlalu lama. Wanita itu sempat tersenyum kecil ketika Arga tanpa sengaja menjatuhkan bungkus makanan yang ia pegang. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Arga merasa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan singkat itu. Beberapa hari setelahnya, Arga kembali melihat wanita itu di tempat yang sama. Kali ini, mereka berdiri lebih dekat di antrian kasir. Arga memberanikan diri menyapa dengan bahasa Jepang sederhana yang ia kuasai. Wanita itu tampak sedikit terkejut, namun kemudian menjawab dengan ramah. Dari percakapan singkat itu, Arga mengetahui namanya Yumi. Suaranya lembut, dan caranya berbicara membuat Arga merasa nyaman. Mereka tidak berbicara lama, tapi cukup untuk meninggalkan kesan. Sejak saat itu, Arga mulai berharap bisa bertemu Yumi lagi, tanpa benar-benar mengerti alasannya. Pertemuan mereka menjadi semakin sering, seolah tanpa direncanakan. Kadang di minimarket, kadang di jalan sekitar apartemen. Percakapan mereka pun mulai berkembang, meski masih sederhana. Yumi tampak sabar ketika Arga terbata-bata berbicara dalam bahasa Jepang, bahkan sesekali membantunya dengan kata yang tepat. Dari situ, Arga mulai merasa bahwa Yumi bukan hanya ramah, tapi juga perhatian. Di sisi lain, Yumi terlihat menikmati kebersamaan singkat itu. Ada perubahan kecil dalam dirinya, senyum yang mulai lebih sering muncul, dan tatapan mata yang tidak lagi terlalu kosong. Hingga suatu hari, tanpa diduga, Yumi mulai membuka sedikit tentang kehidupannya. Mereka duduk di bangku taman kecil tidak jauh dari minimarket, ditemani udara malam yang dingin. Dengan suara pelan, Yumi bercerita bahwa ia telah menikah selama 10 tahun. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun cerita itu tidak seindah yang dibayangkan. Di balik pernikahan yang terlihat normal, Yumi menyimpan luka yang dalam. Ia belum juga memiliki anak, dan hal itu menjadi sumber tekanan yang terus-menerus datang, baik dari keluarga suaminya maupun dari dirinya sendiri. Saat Yumi mengatakan itu, Arga bisa melihat jelas kesedihan di matanya, kesedihan yang selama ini hanya ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Malam itu menjadi titik perubahan dalam hubungan mereka. Yumi yang biasanya terlihat tenang, tiba-tiba tak mampu lagi menyembunyikan perasaannya. Saat mereka kembali duduk di taman yang sama, ia berbicara dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Kata-katanya pelan, seolah takut terdengar oleh dunia. Ia bercerita bagaimana setiap tahun harapan itu selalu muncul, lalu hilang lagi. Bagaimana setiap kali melihat orang lain menggendong anak, hatinya terasa kosong. Arga tidak memotong pembicaraan. Ia hanya duduk diam, mendengarkan, mencoba memahami perasaan yang begitu dalam itu. Dalam hatinya, ia merasa iba, tapi juga bingung harus berkata apa. Yumi menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Ia mengaku bahwa tekanan dari keluarga suaminya semakin kuat dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang sama terus diulang, seakan-akan dirinya adalah satu-satunya penyebab dari semua ini. Ia pernah mencoba berbagai cara, dari pemeriksaan medis hingga pengobatan alternatif. Namun hasilnya tetap sama. Kegagalan demi kegagalan membuatnya lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Saat ia mengangkat wajahnya, Arga melihat mata yang berkaca-kaca, seolah menyimpan tangisan yang sudah terlalu lama ditahan. "Aku hanya ingin menjadi seorang ibu," ucap Yumi dengan suara yang hampir tak terdengar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat berat. Arga merasakan sesuatu yang menusuk di dalam hatinya. Ia membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan harapan yang terus pupus. Ia teringat anaknya di kampung halaman, tawa kecil yang sering ia rindukan. Tanpa ia sadari, perasaan bersyukur dan bersalah bercampur dalam dirinya. Ia bersyukur memiliki keluarga, tapi di saat yang sama, ia berada di sini, jauh dari mereka,
justru semakin dekat dengan orang lain yang sedang terluka. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Bukan menjadi sesuatu yang terang-terangan berbeda, tapi ada kedekatan emosional yang semakin kuat. Mereka mulai lebih sering bertemu, tidak hanya secara kebetulan. Kadang Yumi menunggu Arga di minimarket, kadang Arga yang sengaja datang lebih awal hanya untuk melihatnya. Percakapan mereka menjadi lebih dalam, tidak lagi sekadar basa-basi. Mereka saling berbagi cerita tentang hidup, tentang masa lalu, tentang hal-hal yang jarang mereka ungkapkan kepada orang lain. Dalam kebersamaan itu, Arga menemukan kenyamanan yang selama ini hilang, sementara Yumi menemukan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Bukan sekadar rasa simpati atau pertemanan, tapi sebuah keterikatan yang berbahaya. Arga mulai merasa kehilangan jika tidak bertemu Yumi, sementara Yumi mulai bergantung pada kehadiran Arga untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Di sisi lain, Arga sadar bahwa apa yang ia jalani ini tidak sepenuhnya benar. Ia memiliki istri dan anak yang menunggunya di rumah. Setiap kali ia mengingat itu, hatinya terasa berat. Tapi setiap kali ia melihat Yumi tersenyum, semua keraguan itu seakan memudar. Ia berada di persimpangan yang sulit antara tanggung jawab dan perasaan yang semakin dalam. Waktu berjalan, dan tanpa mereka sadari, batas-batas yang dulu terasa jelas mulai memudar. Suatu malam, ketika hujan turun cukup deras, Yumi meminta Arga menemaninya lebih lama dari biasanya. Mereka berteduh di bawah atap kecil dekat taman, suara hujan mengisi keheningan di antara mereka. Yumi terlihat lebih rapuh dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menarik napas panjang. Arga bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dalam suasana yang dingin dan sunyi itu, jarak di antara mereka terasa semakin dekat, bukan hanya secara fisik, tapi juga perasaan. Percakapan yang awalnya ringan berubah menjadi lebih dalam. Yumi kembali membicarakan keinginannya untuk memiliki anak, tapi kali ini dengan nada yang lebih putus asa. Ia merasa waktu terus berjalan, sementara harapannya semakin menipis. Arga mendengarkan dengan hati yang semakin gelisah. Ia tahu ini bukan lagi sekadar curahan hati biasa. Ada harapan yang mulai diarahkan padanya, meski belum diucapkan secara langsung. Dalam benaknya, Arga bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu ini bukan jalur yang benar, tapi di sisi lain, ia tidak tega melihat Yumi terus terpuruk. Dalam momen yang penuh emosi itu, Arga akhirnya mengucapkan sesuatu yang sebelumnya hanya berputar di dalam pikirannya. Ia menawarkan diri untuk membantu Yumi dengan cara yang tidak seharusnya. Kata-kata itu keluar dengan pelan, tapi cukup jelas untuk mengubah segalanya. Yumi terdiam. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, bahkan sedikit ketakutan. Ia menatap Arga, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara hujan yang terdengar semakin keras. Bagi Arga, detik itu terasa sangat panjang. Awalnya, Yumi menolak. Ia menggeleng pelan, mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu akan melukai banyak orang. Ia sadar bahwa apa yang ditawarkan Arga bukanlah solusi yang sederhana. Namun setelah malam itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata Arga terus terngiang di kepalanya. Ia mulai memikirkan kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Keputusasaan yang selama ini ia rasakan perlahan mengaburkan batas antara benar dan salah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini satu-satunya kesempatan yang ia miliki? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebimbangan. Arga sendiri tidak merasa tenang setelah mengatakan hal itu. Ia sering termenung, memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ia sadar bahwa keputusan ini bisa menghancurkan banyak hal, rumah tangga Yumi, bahkan keluarganya sendiri di Indonesia. Namun di sisi lain, ia merasa telah membuka pintu yang tidak bisa begitu saja ditutup. Ketika akhirnya Yumi kembali menemuinya dengan tatapan yang berbeda, lebih mantap, tapi juga penuh ketakutan, Arga tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Dan dari titik itu, tidak ada lagi yang akan benar-benar sama seperti sebelumnya. Keputusan itu akhirnya benar-benar terjadi, dan sejak saat itu hidup mereka berubah dengan cepat. Hari-hari yang sebelumnya terasa biasa kini dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Arga dan Yumi menjalani semuanya dalam diam, menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Di luar,
Kehidupan berjalan seperti biasa, orang-orang tetap bekerja, tertawa, dan menjalani rutinitas. Namun bagi mereka berdua, setiap pertemuan membawa beban yang semakin berat. Ada rasa bersalah yang terus menghantui, tapi juga harapan yang diam-diam mereka tunggu. Waktu terasa berjalan lebih lambat, seolah setiap hari membawa pertanyaan yang belum terjawab. Hingga suatu hari, Yumi datang menemui Arga dengan wajah yang berbeda. Ia tidak banyak bicara saat itu, hanya meminta Arga duduk dan mendengarkannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ada sesuatu di matanya, campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Dengan suara pelan, ia akhirnya mengatakan bahwa ia hamil. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak. Apa yang dulu hanya berupa kemungkinan kini menjadi kenyataan. Namun kebahagiaan itu tidak datang dengan utuh. Bersamaan dengan itu, muncul bayangan akan konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Kabar kehamilan itu membawa perubahan besar dalam kehidupan Yumi. Di rumah, suaminya mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Keluarga suaminya yang dulu sering menekan kini justru terlihat bahagia. Semua orang menyambut kabar itu dengan penuh sukacita, tanpa mengetahui kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Namun justru disitulah masalah mulai muncul. Suami Yumi, yang awalnya bahagia, perlahan merasakan ada yang berbeda. Perubahan sikap Yumi, kegelisahan yang tak biasa, dan beberapa kebiasaan kecil yang tidak seperti dulu mulai menimbulkan tanda tanya di benaknya. Kecurigaan itu tidak muncul begitu saja, tapi tumbuh perlahan. Suami Yumi mulai memperhatikan hal-hal kecil, waktu Yumi keluar rumah, pesan-pesan yang ia sembunyikan, hingga perubahan cara ia berbicara. Ia tidak langsung menuduh, tapi mulai mencari tahu dengan caranya sendiri. Hingga suatu titik, semua petunjuk itu mengarah pada satu kenyataan yang sulit diterima. Ketika kebenaran itu akhirnya terbongkar, suasana rumah berubah menjadi penuh emosi. Rasa marah, kecewa, dan hancur bercampur menjadi satu. Yumi tidak bisa lagi mengelak, dan Arga pun tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Di tengah semua kekacauan itu, Arga merasakan penyesalan yang begitu dalam. Ia teringat kembali alasan awal ia datang ke Jepang, untuk keluarganya, untuk masa depan anaknya. Namun kini, ia justru terjebak dalam masalah yang bisa menghancurkan banyak kehidupan. Di Brebes, istrinya masih menunggu dengan penuh harapan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di Jepang, sebuah keluarga sedang berada di ambang kehancuran. Arga akhirnya menyadari bahwa keputusan yang lahir dari rasa kasihan dan kesepian bisa membawa dampak yang sangat besar. Dan di titik itu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua niat baik berakhir dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.